Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Monggo sareng-sareng ditirukan nggih Bapak Ibu nggih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Saged melih Bu? Amin ya rabbal alamin. Apa yang doa telah kita baca hari ini barusan Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Allahumma ya Allah, ngoten nggih. Inna nas'aluka, menawi doa ini untuk diri kita sendiri, ini ngoten nggih. Karena sareng-sareng diganti napa? Inna. Sesungguhnya kami. Kalau ini niku sesungguhnya hamba saya ya Allah. Ngoten nggih. Allahumma inna nas'aluka. Nas'aluka niku memohon kepada Engkau ya Allah. Napa yang kita mohon Bapak Ibu? Fahman nabiyyin. Pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh para nabi. Nabi yang terakhir itulah Nabi dan Rasul kita yang mulia, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak Ibu, Indonesia niki paling banyak nyetorke kandidat nabi palsu setelah Nabi Muhammad. Leres mboten? Nggih, ngoten nggih. Jenenge aneh-aneh, Bu. Ada guru olahraga, ngoten nggih. Enten melih niku Nabi asmine Suyuti. Oh jeneng Nabi Suyuti mboten mantep blas ngoten nggih. Oh dadi tokoh masyarakat Al-Mukarram, Bapak Suyuti. Wah, mboten pas ngoten nggih. Apalagi jadi nabi, gitu nggih. Ada juga Lia Eden. Lia Eden ngoten nggih. Dados malaikat Jibril. Akhirnya ditangkap polisi. Masya Allah. Polisi di Indonesia yang ditangkapi bukan cuma penjahat, Pak. Ternyata malaikat Jibril yang ditangkap, tapi malaikat jadi-jadian gitu. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki namanya fitnatus syubuhat. Fitnah yang membuat kita itu ragu-ragu. Ki janjane nabi tenan apa mboten, ngoten nggih. Makanya niku bisa kita jawab jawaban itu dengan cara berilmu. Nek pun gak ada ilmu, pasti jawabannya tegas. Tidak ada nabi dan rasul setelah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Pertama kita tentunya sareng-sareng bersyukur kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kula panjenengan sedaya ngaten nggih Bapak Ibu untuk menghadiri ke majelis ilmu. Sekali lagi saya terus ulang-ulang, nek ditangleti jujur Bu, pilih turun nang omah napa teng masjid? Di masjid, jawabnya Masya Allah, di masjid gitu Bu ya. Bapak juga sama, Masya Allah, Insya Allah calon penghuni surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana wa qina adzabannar. Rabbana atina, ya Rabb kami, Tuhan kami Allah. Atina, berikanlah kepada kami ya Allah. Napa Bu, Pak? Fid dunya hasanah. Berarti nyuwun donya sae kali Allah, angsal boten? Angsal boten Bu? Angsal boten Pak? Boleh. Dan kalau minta sama Allah nggak boleh tanggung-tanggung, harus yang terbaik. Karena segala hal yang Allah berikan pasti yang terbaik. Ampun donga karo Allah ngeten Bu, Pak. Ya Allah, kaya biasa nih ya Allah. Niku donga napa niku? Ya Allah, doa itu yang serius, yakin, penuh adab, ngoten nggih? Insyaallah malam ini kita belajar adab-adab yang dirangkai oleh para ulama, ngoten nggih? Penting sekali. Dan kemudian harus disertai rasa yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau minta dunia jangan cuma sekedar dunia. Ngaten nggih? Ad-dunya kata para ulama. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Ad-dunya qantaratul akhirah. Sesungguhnya dunia itu jembatan kita menuju akhirat kita. Jadi tugas kita, kenapa kok Rasulullah langsung diajari Allah doa meminta kebaikan dunia itu untuk apa? Agar dunia kita menghantarkan kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan dunia ini, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, apa yang dimaksud kebaikan dunia? Yang dimaksud kebaikan dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Ngoten Ibu. Bahkan doa kula panjenengan barangkali kula yakin sering nggih, Allahumma ini kalau untuk diri kita masing-masing nggih, as'aluka ilman nafi'an, ngoten nggih, wa rizqan thayyiban. Bapak ada yang bilang kasiron sing akeh, ngoten nggih, mubarakan tur berkah, masyaallah. Monggo ditambahi. Gitu nggih. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, inni niku sesungguhnya hamba. As'aluka napa wau? Mohon kepada Engkau ya Allah, napa? Ilmu yang ilman nafi'an niku ilmu yang bermanfaat. Ditambahi wa rizqan thayyiban. Thayyiban riyen. Kenapa kok boten wa rizqan halalan, tapi wa rizqan thayyiban? Karena yang thayyib sudah pasti halal, tapi yang halal belum tentu thayyib. Maksudnya pripun Mas? Ngeten. Ibu kula tangleti, gula niku halal boten? Tapi nek sing tiyang duwe lara gendis, gula ngoten nggih. Thayyib boten? Boten gitu Bu ya. Baik. Kacang itu halal boten? Halal, tapi untuk pengidap asam urat. Jadi thayyib boten untuk tubuh. Jadi enggak thayyib. Makanya doa kita wa rizqan thayyiban, dan rizki yang thayyib ya Allah, yang halal lagi bermanfaat untuk diri kita. Masya Allah. Itu doa yang kita harapkan. Tambahi melih kasiron tur akeh ya Allah. Ngoten. Ngoten nggih. Kasiron mubarakan, yang penuh keberkahan di sisi Allah. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal yang menghantarkan kepada penerimaan di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan besar kita, uswah hasanah kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat beliau yang istiqamah meniti jalan beliau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan izin oleh Allah bersama di surganya Allah dengan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar adab. Ngoten nggih? Adab. Adab niku napa to Mas? Adab niku etika lek gampangipun ngoten nggih. Norma kehidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, saya tadi bincang sama beliau, Pak Takmir, Ibu, gitu ya. Hari ini kita itu cobi kula tanglet jenengan, kirang boten tiang pinter teng Indonesia niki. Wadah banget. Cuman kita itu hari ini krisis akhlak, krisis adab, sehingga pinternya, ilmunya, hartanya tidak membawa keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ilmunya tidak menghantarkan keberkahan, ilmunya cuma membawa dia hanya dipandang mulia di hadapan manusia. Akhir-akhirnya nek duwe pangkat jabatan korupsi duit rakyat, ngoten nggih. Oh, Indonesia niku lucu, Pak. Kemarin kasus mutilasi, Bu, Pak. Kemarin lihat mutilasi boten tebih kali kula panjenengan, Bu. Teng wingkinge pondok merugi. Ya, cemani sepanjang sampai kalau nggak salah di Juruk itu ditemukan. Itu ya Allah, cuma ditemukan pertama wajah, dicek retina, kemudian sidik jari di bagian tangan-tangannya. Ketemu, Bu, tiangin itu tiang pundi, sampai sudah ditetapkan tersangka pelaku mutilasinya. Masya Allah. Saya mboten saged digoleki niku nami setunggal napa? Tiang korupsi. Mboten ketahuan niku nggih. Wah, centeng pundi ndelek mboten saged niku ya. Ini kita krisis adab, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pengen mengembalikan bagaimana Islam niki ngajarkan adab yang paling kecil kadang-kadang kita remehkan, sampai dalam perkara besar Islam ini mengaturnya. Kita insya Allah akan bahas dalam Kitabul Jami' karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau wafat di tahun 852 Hijriyah. Saat ini tahun pinten? 1444 Hijriyah. Masya Allah. Top, berarti gagas kalender Hijriyah. Ngoten nggih. Mboten. Sing digagas kalender Masehi mawon nggih, Pak nggih. Karena besok sebentar lagi insyaallah kita bulan Dzulhijjah, ngoten nggih. 10 hari awal ada amalan yang sangat mulia, boleh diisi dengan puasa sampai 9 hari. Boleh di tanggal 9-nya puasanya, gitu nggih. Boleh di tanggal 1 sampai 9 untuk meraih amalan terbaik kita, ngoten nggih. Karena tidak ada amalan yang lebih mulia yang dikerjakan tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, tanggal 10-nya itu di puncaknya apa? Penyembelihannya. Kecuali amalan itu hanya satu yang mengalahkan apa? Orang keluar dari rumahnya berjuang, berjihad, membela agama, membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu, ngoten nggih, kalau di Indonesia damai, kalau di Indonesia enggak ada peperangan, maka jihad kita yang paling utama adalah thalabul ilm. Dengan thalabul ilmi kita akan berjihad dengan nafsu-nafsu kita. Gitu Bu nggih. Apot pundi jihad sakniki niku? Jihad melawan hawa nafsu kita hari ini, Bu ya. Dan termasuk jihad kita apa? Keluar dari rumah kita menuju majelis ilmu. Maka jenengan keluar kepleset sedo, insyaallah syahid, Bu. Oh, pengen, Bu. Kula nggih amin, asal meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk adab yang pertama, adab di tengah kehidupan masyarakat kita. Apa adabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di dalam hadis yang sangat populer, barangkali sering kita dengar gitu nggih. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah niku disebut bapak kucing, gitu nggih. Tapi nek jenengan mboten kula saranke nginggung kucing kata-kata ngoten nggih. Pokoke mboten jenengan openi Bu gitu ya. Yang pertama, bisa jadi kita mubadir waktu kita gitu ya. Mubadir, nanti kasihan juga kalau hewannya enggak kita perhatikan secara benar. Lebih baik kita perhatikan saudara-saudara kanan kiri kita yang membutuhkan uluran tangan-tangan kita. Gitu nggih. Masya Allah. Abu Hurairah itu disebut Abu Hurairah bapak kucing, kucing liar Bu, gitu ya. Kalau Kiptun itu kucing rumahan, gitu ya. Kalau Abu Hurairah itu apa? Kucing liar. Tapi sahabat Nabi yang suka kucing itu nggak banyak. Cuman yang salah satu yang disebutkan siapa? Abu Hurairah. Kucingnya luar biasa banyak, tapi terurus Bu. Dan jenengan mengkhawatirkan gitu ya. Baik, kita masuk hadis yang pertama. Abu Hurairah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meriwayatkan hadis yang paling banyak dari apa yang sampai kepada Nabi. Ini yang pertama. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, coba kalau hari ini anak-anak, mohon maaf nih, kalau jenengan perhatikan pendidikan hari ini Bu, anak seorang murid dengan guru kadang-kadang adabnya nggak ada Bu. Nggih, guru ditantang jak padu, nggak berkah. Belas gak berkah. Nggih Bu nggih. Guru dijak padu, bareng disentek ngandake apa? Pohon wisi gitu kan. Akhirnya guru yang dipenjara. Waliyadzubillah. Gitu ya. Padahal sudah kelewatan. Akhirnya guru mau gak mau harus hati-hati betul gitu ya. Masya Allah. Hari ini kita perhatikan murid loh Bu, manggil gurunya gak sebutan Pak, gak sebutan Ustaz, tapi dipanggil dengan apa? Langsung namanya Pak Agus. Alah, guru Agus ya loh. Waliyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Dulu zaman Rasulullah, Abu Hurairah itu dulu, beliau itu orang yang niki kula critake kali jenengan Bu, Pak. Karena barangkali mirip-mirip lah kalian jenengan. Kali kula ya, ngoten nggih. Abu Hurairah itu orang ngadu niku napa Bu? Laporan kali Rasulullah. Ya Rasul, saya ini kok ngerasa baru kemarin belajar, masuk telinga kanan langsung keluar telinga kiri. Maksudnya kok nggak terikat ilmu ini? Kata Rasulullah SAW, keluarkan pecimu. Maksudnya apa namanya? Sorbanmu gitu ya. Kata Nabi SAW, kemudian didoakan. Kemudian pakailah kembali siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah memakai kembali sorban yang telah didoakan oleh siapa? Nabi SAW. Kemudian kata Abu Hurairah, demi Allah, dari sejak Nabi berikan doa kepada sorbanku, saat itu juga kupakailah sorban itu. Setiap apa yang diucapkan Nabi, perbuatan Nabi yang bisa kucatat, maka setiapnya kuhafal betul dan tidak pernah kulalaikan. Maka Abu Hurairah disebut sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan, mengambil setiap perilaku yang dijadikan hadis dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.374 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangke Bu, bahwa meriwayatkan niku Nabi ngomong dicatat betul sama Abu Hurairah di otaknya. Kita mboten nyatet pakai tulisan, nyatet teng otak, di luar otak langsung hilang. Masya Allah. Dulu Abu Hurairah betul-betul luar biasa mencatat setiap perkataan yang keluar dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Berkahnya adab kepada seorang ahli ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Ini adab seorang murid Bu. Bahkan dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim, sinten? Kitab apa mau? Ta'lim Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji. Di sana ada perkataan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, ana abdun. Aku ini seorang abdun itu apa? Hamba.
budak maksudnya, gitu loh. Kepada siapa? Liman allamani harfan. Bagi orang saya ngajar ke aku. Cuma meskipun apa? Satu huruf tok bu. Pak, Masya Allah. Satu huruf engkau berhak jadikan aku sebagai hambamu. Maksudnya hamba bukan berarti nyembah. Tapi apa? Arab bok kongkon siap. Arab bok pecuti siap gitu ya. Masya Allah. Dulu para sahabat-sahabat mulia sangat betul-betul beradab dengan guru-guru yang mengajari mereka tentang ilmunya. Doakan gitu ya. Nah ini waliyadzubillah. Anak-anak murid kita hari ini bu, Masya Allah. Masya Allah. Coba jenengan share di Google, YouTube nih bu. Bagaimana pola kehidupan anak-anak kita hari ini. Maka kita coba hari ini menyelami bagaimana adab dalam Islam ini mengajarkan etika hidup di tengah kehidupan masyarakat yang mulia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Jami karya sinten mau? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau pertama mengambil bab namanya Babul Adab. Dulu para ulama, ibu, bapak belajar adab jauh lebih lama dibandingkan belajar ilmu. Contohnya, Abdullah bin Mubarak. Itu beliau belajar adab 30 tahun, bu. 30 tahun. Belajar ilmu berapa tahun? 20 tahun. Kata adab, apa kata ilmu nih? Kata adabnya. Sama orang tua anak kita hari ini, kalau dia beradab betul sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, indah bu. Orang tua nggak minta didoakan. Orang tua nggak minta nyuruh, anak minta sama orang tua. Mah, pah, gitu ya. Mih, bi, apa yang bisa kulakukan untuk berbakti kepadamu? Masya Allah. Itu anak-anak kita kalau dibina dengan adab. Bahkan para ulama dulu, seorang ulama terkenal, Ibnu Sirin, beliau pernah mengatakan, rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadya. Dulu para ulama-ulama salaf terdahulu yang mereka mempelajari adab betul-betul serius sebagaimana mereka belajar dengan ilmu. Jadi porsinya luar biasa. Oke, kita masuk ke hadis yang pertama. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang disahihkan oleh para ulama karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau jenengan nanti baca hadis kok diriwayatkan Imam Muslim atau Imam Al-Bukhari, nggak usah diragukan lagi bahwa derajat dua orang ini kalau sudah meriwayatkan para ulama kita ini, maka derajatnya sudah selevel derajat sahih. Bisa kita ambil sebagai pegangan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis ini dari Abu Hurairah. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak sesama muslim itu ada sittun. Sittun itu minten 6. Oke. Hak sesama muslim wonten minten Bapak Ibu? 6. Yang pertama, idza laqitahu, apabila engkau bertemu saudaramu sesama muslim, maka adab yang pertama, fasallim alaihi. Apa? Kita dianjurkan untuk menebar salam. Ketemu tonggone ampun, Bu, pripe Bu, gitu ya. Piye Mbak Yu bisnisnya? Gimana Mas? Kuliahnya sehat? Jangan cuma itu, tapi tambahi assalamu alaikum. Saya pernah sampaikan di sini, Bu. Salam itu adalah ucapan yang penuh penghormatan. Yang nyatet barangkali. Ditambahi keterangan di bawahnya. Adab yang pertama sesama muslim apa wau? Menebar salam. Ngoten nggih. Salam itu Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 86. Gitu nggih, Bu, Bapak? Ayat pinten? 86. Sampun kesupen? Boten gitu ya. An-Nisa 86. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum", apabila kalian diberikan ucapan penghormatan. Saya ulangi, An-Nisa ayat pinten? 86. Jika kalian, kita semuanya diberikan ucapan nopo?
penghormatan janjane jenengan iku nek diparingi salam kalih jamaah jenengan, tonggo, saudarane jenengan, niku berarti jenengan dimuliakan, diberikan penghormatan. Karena salam itu minimal ada 3 doa. Yang pertama, apa Bu? Assalamu alaikum. Keselamatan untuk dirimu. Boleh jadi kita itu ditakdirkan tertimpa musibah di hari itu. Bisa jadi Bu, di mana? Lauhil Mahfuz. Tapi karena doa saudara kita, Assalamu alaikum, keselamatan untukmu, takdir Allah dihapus, diganti takdir yang menghindarkan kita dari musibah yang sebenarnya menimpa kita. Sakit boten? Sakit. Yang bisa merubah takdir niku cuma satu. Apa? Doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuraddul bala illa du'a. Para ulama lain mengutip hadis Nabi, la yuraddul qadr. Tidak ada yang dapat merubah bala. Bala itu musibah. La yuraddul qadr. Tidak ada yang dapat merubah qadar. Qadar itu apa? Takdir. Gitu ya. Illa doa, kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, itu baru doa yang pertama, mohon keselamatan. Yang kedua apa? Wa rahmatullah, dan rahmatnya Allah. Orang niku nek jatuh cinta Bu, apa yang dia lakukan? Diperjuangkan, gitu nggih. Nek cinta kok mboten memperjuangkan, jenenge mboten cinta, tapi cinta monyet. Mboten cinta namanya. Kalau cinta membuktikan cintanya, dan dinikahi, gitu ya, dan dilamar, dan dinikahi, beres sudah, gitu ya. Lah masih apa nikah? Oh, gitu ya. Insyaallah proses Bu, insyaallah Bu, sudah lamaran insyaallah gitu ya. Bentar lagi insyaallah nikah insyaallah. Mohon doanya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau sudah Allah cinta sama hambanya itu mudah banget bagi Allah. Yang kemarin belum punya anak bertahun-tahun gitu ya. Makanya jenengan syukuri, Pak. Kalau jenengan punya anak, mohon maaf kok ketoknya pentalitan ngoten nggih. Kok susah diatur, tetap syukuri. Tugas kita itu berusaha didik yang terbaik. Selebihnya kita berdoa, baru akhir hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tugas kita itu mawon, nggih, Bu nggih. Masya Allah, syukuri. Tugas kita hanya ikhtiar menyekolahkan ke tempat-tempat yang baik, gitu ya. Kemudian didoakan selalu. Jangan pun dongake anake mboten. Selalu, Bu ya. Ibu itu sifat nalurinya kan ngoten. Ada rahim. Rahim itu kan sifat yang di dalamnya menempel segala kasih sayang. Jangan pernah buat nangis orang tua kita, Bu? Pernah? Kita masing-masing pernah ya barangkali membuat nangis orang tua kita. Tapi saya tanya, kalau kita buat nangis orang tua kita, tiba-tiba pagi harinya kita minta maaf, dimaafkan boten? Rasa jaluk dimaafkan, sampai kadang-kadang tertetes air mata kedua orang tua kita. Dimaafkan boten? Maafkan. Karena apa? Allah menciptakan rahim karena orang tua kita itu di dalamnya, ibunda kita terutama, di situ ada rasa kasih sayang yang betul Allah tanamkan. Masya Allah. Jadi kalau ada anak kok durhaka sama orang tua itu ya Allah, saya nggak tahu lagi harus berkata apa dengan anak ini. 9 bulan dikandung. Apot boten toh, Bu? Apot boten, Bu? Boten nggih. Masya Allah. Beliau kita tahu kalau ngandung itu Masya Allah nggih, menyiapkan generasi yang akan meneruskan kita nggih. Ibadah jadi nikmat, Bu ya. Masya Allah. Tapi sebagian orang pasti ngerasanya berat kalau tidak dinilai sebagaimana beliau. Tapi kita yakin bahwa orang yang melahirkan itu kalau sampai meninggal, apa konsekuensinya? Mati syahid. Tapi syahidnya syahidul akhirah. Tetap dimandikan, tetap dimandikan apa? Oke, Bu. Kafankan, terus apa lagi, Pak? Disolatkan, kemudian dikuburkan. Masya Allah. Itulah tugas kalau orang meninggal dunia. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Kalau orang syahidul akhirah tetap di 4 hal ini tadi ditunaikan. Tapi kalau orang syahid,
yang benar dunia akhirat, maksudnya di medan tempur di Palestina hari ini misalkan gitu ya. Kita bersyukur betul di sini nggak ada ancaman-ancaman sama sekali. Insya Allah. Kalau di Palestina ada bayi yang meninggal, tertembak, itu demi Allah nggak dimandikan sama sekali, Bu. Tetap dalam kondisi berdarah, cuma dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Kadang-kadang satu tempat itu digunakan untuk langsung massal. 2-3 mayat itu dikuburkan dalam satu waktu. Iya nggak? Pernah lihat mayat-mayat yang berjatuhan di medan-medan peperangan di negara-negara yang perang itu, Bu? Insya Allah, ngeri sekali. Kenapa kok tidak dimandikan? Karena nanti luka itu yang akan ketika Allah bangkitkan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 70 keluarganya satu persatu Allah izinkan untuk apa? Mengajak ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Makanya ya Allah, ibu sudah melahirkan, itu kan luar biasa pengorbanannya. Anak lahir itu masih menyusahkan ibunda kita lagi. Ngapain? Menyusui. Ya Bu ya. Menyusui 2 tahun. 2 tahun itu anak cuma makan dari ASI-nya ibunya. Kemudian dia besar disekolahkan di tempat Islam. Itu kok masih durhaka juga sama orang tuanya. Saya nggak berkata-kata lagi, Bu. Keberkahan kita di masa mendatang itu tergantung keberkahan kita hari ini. Bagaimana kita memposisikan kedua orang tua kita. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa rahmatullah, dan kasih sayangnya Allah terlimpah kepada saudara yang kita ucapkan salam kepadanya. Wa barakatuh, dan keberkahan kita doakan juga terkumpul kepada orang yang kita doakan. Jadi nek ketemu saudara nih sekarang ucap apa? Assalamualaikum. Minimal apa ucapannya? Ya tadi, Assalamualaikum. Ngoten nggih? Ini dalilnya di dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13, ayat yang ke-24. Nanti saya doakan insyaallah kita semuanya jamaah Al-Fat gitu ya. Mushola Al-Fat ini kelak Allah izinkan masuk surga tanpa hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti ketika kita masuk surga, Bu, sebelum kita masuk Bapak, sebelum kita masuk, Allah berfirman, malaikat akan berduyun-duyun. Ar-Ra'd ayat berapa tadi? 24. Mereka para malaikat akan berduyun-duyun antri menyambut kita dengan ucapan salam. Salamun alaikum bima sabartum. Masya Allah. Keselamatan untuk kalian atas kesabaran kalian. Jangan-jangan wong Islam niku kan gur diuji terus, Bu ya, Bapak. Kalau kita nggak pengen diuji, simpel nopo? Rasa urip. Nek mboten diuji gampil, rasa urip. Kalau jenengan masih hidup selama kehidupan Anda, maka Anda tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayatnya gini kan? Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita sampun selesai satu urusan, ampun cepat-cepat berpangku tangan, segera untuk apa? Bersiap untuk urusan kita yang berikutnya. Sebenarnya kan kehidupan kita itu cuma menunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Ngerti nggih? Jadi nek wasiat ke anak, le sekolah sing sregep ojo lali kuwale. Harusnya le sholat sing sregep ojo lali sekolahi. Allah yang kita utamakan dulu. Coba Bu, perhatikan. Saya ini kecil-kecilan studi saya, Bu. Orang itu kalau hadir di masjid, sholat sama Allah jaga, gitu ya. Adzan nggak perlu disuruh. Kok sampun teng masjid, otomatis ngoten nggih. Niku biasanya perkara-perkara remeh lebih dijaga. Disiplin, ngoten lho. Dan orang itu kalau sudah aktif di masjid, baik sekolahnya juga. Artinya orang gotong masjid lho, klontang-klontrung terus sekolah ra digagas blas. Mboten. Ya di masjid aktif, remaja masjid aktif, kemudian sekolah ya betul-betul dia jalani. Insyaallah. Orang-orang besar, Bu, Allah hadirkan dari masjid. Gitu ya. Di rumah kami itu, Masya Allah saya ingat betul. Takmir masjid kami dulu itu, beliau itu cuma jual galon, Bu. Sekarang doktor S3. Yayasan di Al-Azhar. Masya Allah. Itu, Masya Allah berkah kehidupan beliau itu. Jangan dikira sing teng masjid niki pengangguran. Boten. Kita itu karyawannya Allah Subhanahu
Ta'ala gitu loh. Gagah dikit banyak. Baik, maka berkah itu ukurannya dua. Apa berkah itu? Berkah itu ukurannya dua. Satu, meningkatkan az-ziyadah fi ta'ah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, saya ulang-ulang terus ini, wa-ziyadah fi khair, bertambahnya sesuatu itu kepada kebaikan. Ukuran motor kita berkah dilihat dari mana? Sejauh mana motor kita membawa ke tempat-tempat yang Allah ridhai, berkah berarti motor kita. Gitu ya. HP yang Allah titipkan kepada kita, sejauh apa HP ini menjadi manfaat untuk saudara-saudara kita. Pripun cara ini? Ngajak teman-teman yang belum hadir pengajian, diajak ke kajian. Dakwah itu gak melulu kan teng mimbar, Pak. Di masjid gak melulu. Jenengan share di status WA nih jenengan. Teng WA kur sambat wae. Gitu ya. Wes utang ra nyaur-nyaur, tonggo sopo gitu ya. Itu ya Allah enggak tenang blas gitu ya, Pak ya. Bu, stop aja. Jangan pernah curhat di media sosial. Curhat itu kepada Allah di sepertiga malam kita. Kalau belum puas, silahkan curhat. Pastikan kepada saudara-saudara yang bisa kita pegang amanahnya. Jangan sembarang orang. Nanti yang jenengan tentang media sosial sambat, niku orang yang gak senang bilang, yes, kapok gitu ya. Kalau orang yang senang, cuma dia itu pasti gak baca status kita. Alah, biasa gitu ya Bu ya. Maka pastikan kita dimanapun itu orang taunya kita itu seneng gitu loh Bu ya. Masya Allah, karena kita itu punya Allah. Sebesar apapun ujian katakan, sebesar apapun engkau ujian, perhatikan bahwa aku punya Allah yang lebih besar daripada ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Saya lihat ada pedagang Arab, Bu. Pedagang di Arab itu tulisannya di tempat dagangannya itu Masya Allah. Itu luar biasa. Kaifa akhafu minal faqir. Bagaimana kami ini takut dengan kefakiran. Wa ana Abdul Ghani. Sedangkan kami ini hambanya Allah yang maha kaya. Mosok aku takut fakir gitu ya. Jangan-jangan kan orang Islam itu kan bukan fakir. Tapi orang Islam itu bukan miskin. Tapi orang yang cukup gitu ya. Yang membuat miskin itu gaya hidupnya. Leres boten? Nggih, ngoten. Baik, sebenarnya Allah itu sudah mencukupkan kita. Asal kita mau bergerak ikhtiar, insyaallah Allah akan cukupkan kita. Kalau lah ada orang miskin gitu ya. Karena Allah barangkali ingin letakkan kita agar peduli kepada saudara kita. Dengan apa? Saling memberi. Itu Islam yang mengajarkan kepada kita. Baik, masih di dalam An-Nisa ayat 86 tadi Bu, Pak. Cara jawab salam itu dua. Fahayyu bi ahsana minha, jawab dengan yang lebih baik. Contoh kula, assalamualaikum. Jenengan jawab pripun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih baik. Aurudduha, atau minimal yang semisalnya atau yang setara lah. Kalau assalamualaikum minimal wajib kita jawab dengan waalaikumsalam. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila saudara muslim kita mengundang kita, undangan napa Bu? Walimah, apalagi Pak? Undangan. Nah, nek jenengan pengen aplikasikan hadis niki, pengajian mengundangi setunggal-setunggal. Nek ra teko niku ora adab gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita bilang biadab, enggak boleh. Tapi kita pengen agar supaya orang yang kita undang itu biasanya orang Jawa nek diundang merasa diorangkan katanya gitu ya. Ini penting Pak, diundang. Maka kita wajib memenuhi undangan selama tidak ada udzur yang menghalangi kita. Kalaulah ada udzur, adabnya gimana? Izin dengan orang yang mengundang kita, gitu ya. Hajatan itu wajib hukumnya menghadiri selama tidak ada udzur. Selama juga tidak bermaksiat kepada Allah. Contoh, ngundang hajatan. Kok teng mriku waktune bar maghrib, jenengan kok dugi bar maghrib, isya lewat goro-goro hajatan gitu ya. Tinggalkan dulu, sholat dulu, baru nanti hajatannya.
yang sering saya lihat itu Bu, mohon maaf nggih, niku jenengan boten ngerti-ngerti boten gitu ya. Masya Allah, para among tamu itu loh, yang kadang-kadang sampun dandan, bedake sak bedaknya sudah kandel gitu Bu ya, udah pakai wah segala macam. Itu kalau kadang-kadang mau sholat wudhu, eman ya Allah, eman kok sama Allah gitu loh. Apa nggak malu sama Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti bar mangkat jagong meninggal lah, belum sholat isya. Astagfirullahaladzim. Gitu Ibu ya. Boleh lah tetap hadiri undangan saudara-saudara kita, tapi tetap perhatikan jangan sampai la ta'ata li makhlukin. Tidak ada taat kita kepada makhluk. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh maksiat meleh. Kadang-kadang saya agak risih Bu, Pak. Kalau di mantenan itu kan kadang-kadang ngundang bencong. Bencong itu kan yang dideketi yang ganteng-ganteng ngoten nggih. Nek jenengan rupane pas-pasan alhamdulillah ngoten lho. Nek rupane ganteng malah dicedhaki. Waliyadzubillah diambung. Astagfirullahaladzim. Sing ngajari sapa niku? Ya Allah ya Rabbi. Ya, kadang-kadang mikir gitu ya. Astagfirullah. Itu orang yang kayak gitu Bu. Kadang-kadang apa rawat diazab gitu ya. Dia jawab, "Lah nek aku diazab Allah kaya ngene iki." Ah buktine jek sehat-sehat nantang azab sama Allah. Kadang-kadang sing kemarin pemilik karaoke di berita itu, ya Allah, dia bilang, "Kok enggak wedi sama adab Allah?" Dia bilang, "Lah nek kabeh wong apik lah neraka sing ngebaki sapa?" Astagfirullahaladzim gitu ya. Jan orang zaman sekarang gitu Bu ya. Orang itu karena berani karena apa? Belum lihat. Nanti surga pun sama. Kita yang hari ini sudah beramal akan nangis sama Allah. Ngopo kok dulu kok nggak ngaji terus bendino gitu loh. Yang ngaji seminggu pisan misalkan gitu ya. Yang infak sehari cuma 1.000, nanti kita akan nangis sama Allah. Ya Allah kok dhisik aku punya 2.000 kok nggak aku berikan yang 2.000. Kita punya roti 1 gitu ya. Kita bagi setengahnya untuk saudara kita, setengahnya untuk tetangga dekat kita. Insya Allah. Kadang-kadang kita nanti nangis, ya Allah kok kenapa enggak dulu saya utuhkan saja roti ini sehingga saudaraku senang mendoakan hamba ya Allah. Masya Allah. Itu baru nangis nanti di akhirat. Apalagi saya enggak mikir orang masuk neraka niku nangisnya kayak goyang ngopo Bu. Saya pernah sampaikan di sini. Abu Thalib itu kan satu-satunya orang yang karena doa Nabi. Gitu Bu ya. Karena selama hidupnya mendoakan Nabi, membela Nabi di akhir hidupnya karena ulah Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain gitu ya. Akhirnya memegang erat agama nenek moyang itu, akhirnya meninggal dalam kondisi kafir. Masya Allah. Tapi sekali lagi kita nggak boleh mengkafirkan saudara-saudara kita Muslim ya. Bahaya. Saudara Muslim kita masih belum sholat gitu ya. Kita bilang kafir, bahaya. Gitu ya. Dia masih syahadat gitu ya. Itu vonis kafir dari Allah. Para ulama berbeda pendapat ya. Imam Ahmad itu mengkafirkan orang yang tidak sholat padahal dia Muslim. Karena dia itu nggak sholat karena nyepelek nih Bu. Itu dihukumi Imam Ahmad sebagai orang yang kafir. Tapi vonisnya dari Allah ya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik itu nggak mengkafirkan, tapi berhak dihukum had sebagai ben sadar gitu loh. Karena dosa besar, sholat itu ditinggalkan yang wajib maksudnya ya. Masya Allah. Tapi kita sekali lagi nggak boleh mengkafir-kafirkan. Bilang kafir itu boleh boten? Boleh. Tapi nggak boleh manggil orang kafir dengan sebutan kafir di depan kita. Kafir ini kafir. Nah, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh Bu. Karena nanti kalau dia kecewa, yang diejek balik bukan diri kita, tapi Allah kita yang mulia. Rasul kita yang mulia, siapa kita? Kalau yang dihina balik kita nggak ada apa-apanya. Tapi kalau yang dihina Allah, karena sebab ulah kita, ya Allah. Makanya doakan sajalah kebaikan untuk mereka. Karena di dalam ayat itu kan kul ya ayyuhal kafirun. Nggak ada kul ya ayyuhal non muslim. Tapi karena di Indonesia ini kita sebut saudara kita yang di luar agama kita sebagai non muslim, ya panggil dengan non muslim. Tapi ayatnya tetap jelas. Orang yang kafir itu maksudnya orang yang masih menutup dirinya, ditutup dirinya, hatinya, pendengarannya, matanya daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda bersyukur harusnya sampai detik ini Allah berikan keislaman kepada kita semuanya. Baik, ini sunnah. Menyebar undangan itu juga sunnah, ngajak orang makan-makan gitu ya. Pengajian gratis napa mboten niki?
gratis, angsal snack boten dugi. Ya Allah, butuh diparingi snack nopo mleh ngoten nggih. Ya Allah, panitia udah menyediakan untuk kita, Masya Allah. Maka fa'ajibuhu, tunaikan undangan itu ya Bu ya. Asal ada kemampuan untuk datang gitu ya. Kalau ada udzur, tinggal izin kepada orang yang mengundang kita. Yang ketiga, wa idastansahaka fansahhu. Apabila saudara kita meminta nasihat kepada diri kita, maka tugas kita fansahhu, maka berilah dia apa? Nasihat. Ibu, bapak, setiap kita itu kan punya persoalan problematika masing-masing gitu. Ketemu rencang gitu ya, sesama muslim, nggak apa-apa. Saling bahasanya curhat gitu, tapi curhat sesama orang yang bisa kita pegang gitu ya. Insya Allah berikan solusi. Jangan sampai kita kan dalilnya gini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, nek nggak bisa ngomong yang baik, mending meneng. Maksudnya gimana? Diem itu. Diem itu maksudnya kita jadi pendengar yang baik, gitu loh. Gitu ya. Jadi pendengar yang baik itu susah apa? Gampil. Nah, ibu-ibu susah. Karena ibu-ibu itu di dalam ilmu linguistik sehari itu bisa 25.000 sampai 27.000 kosakata sehari. Kata syariatnya cerewet ibu itu. Kalau bapak-bapak itu 5.000 sampai 7.000. Maka jenengan beruntung Pak kalau punya istri yang cerewet, tapi cerewetnya sholihah gitu ya. Mopoin anaknya, kata Salim itu, ya Allah, Masya Allah, adik yang kecil, yuk dikeluarkan dulu dek, yang kiri dulu, Masya Allah, tabarakallah, dek mau masuk kamar mandi, ucap doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yuk dek, Masya Allah, gantengnya gitu ya. Itu kan cerewet yang sholihah gitu ya. Beruntung, karena ibu itu kan madrasah yang awal untuk anak-anaknya. Baik, lanjut. Yang ketiga, kalau beri nasihat maka berilah. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita minta solusi untuk kita, jangan cepet-cepet, wah aku ki akeh masalah, malah ngelapor kene ngaku, mbok kira-kira di masalah. Jangan gitu. Tapi jadilah pendengar yang baik. Demi Allah Bu, Pak, saya itu banyak dapat kasus anak-anak muda kita hari ini itu, mereka itu kehilangan sosok ayah dan ibu dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Mereka berikan hati yang sebenarnya harusnya cinta pertama seorang perempuan itu untuk ayahnya, gitu ya. Dia nggak dapat kasih sayang, namanya fatherless. Fatherless itu boleh jadi orang tuanya, mohon maaf, cerai, broken gitu ya. Boleh jadi orang tuanya itu ya ada dua-duanya, tapi cuma ngasih fasilitas, tinggal kerja seharian, malam capek, nggak pernah ada interaksi sama anak lu cuma dipakai HP. HP kan sifatnya responsif Bu, dipegang tut langsung respon, main game respon, ibu didudul-dudul ra gelem respon gitu ya. Wes dolanan dhewe kono lho. Astagfirullahaladzim. Nah, ini penting Bu, interaksi Quran, apalagi bapak-bapak gitu ya. Keberanian anak kita, Anda boleh buktikan Pak, sejak bayi itu. Kalau Anda dampingi, kok mudeng Mas, ngopos di anak gitu. Oh, saya belajar dari anak tonggoni kula gitu ya. Iya, belajar dari ilmu dan di praktekkan gitu ya. Untuk anak-anak tetangga saya, praktisi penggerak TPA Bu di rumah. Itu ya Allah, kalau anak itu dekat sama orang tuanya sejak kecil, tumbuh besarnya itu berani, dan dia itu punya akhlak yang baik, itu mencontoh akhlak ayahnya. Saya mohon maaf, dulu saya itu dididik ayah saya itu keras luar biasa untuk dalam urusan din loh ya. Tapi kalau dalam urusan lain, wah luar biasa, sayang beliau itu luar biasa. Sekarang saya baru merasakan, ya Allah, ternyata ini yang dipinginkan orang tua saya dulu gitu ya. Coba sekarang, kalau adik saya itu bedanya sama saya. Adik saya itu dididik dengan penuh segala fasilitas. Ibunda saya sudah jadi kepala bagian gitu ya di rumah sakit. Fasilitas, kalau saya alhamdulillah udah mentas, udah kerja maksudnya gitu ya. Udah nggak minta uang saku, kan uang saku ibunda saya cuma untuk adik. Kadang-kadang kita ini, dhisik aku 7.000 saiki adik 20.000. Ya beda Pak gitu ya. Ya beda. Zaman dulu sama zaman sekarang beda apa mboten? Beda. Adil itu nggak selalu sama rata ya Bu ya. Adil itu adalah sesuai pada tempatnya. Iya kan, dulu bensin masih berapa kan? Sekarang bensin dah
Ya, gitulah Bu ya. Masya Allah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selesaikan. Wa idza atasa, adab kita yang berikutnya, hak sesama muslim, apabila saudara kita bersin, maka fahamidallah fasammithu, dan ketika saudara kita bersin, ucapkan, ini adab. Ajim, apa ucapan kita? Belum. Kita misalkan yang bersin, alhamdulillah. Tapi sekali lagi, adabnya ditutup. Bersin itu ditutup, dilemparkan, lihat kiri kanannya dulu. Kalau ada saudara kita yang jangan gitu ya. Kemudian nyiprat, itu nggak adab gitu ya. Saudara kita habis itu sakit nubuhnya. Itu racun yang dikeluarkan, Anda boleh teliti gitu ya. Baik. Biasanya di samping kiri kita gitu ya, ditutup, kemudian ya dibersihkanlah ya. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Kita yang dengar saudara kita bertahmid, kita ucapkan yarhamu, tergantung. Kalau laki-laki yarhamu kallah, kalau perempuan yang bersin yarhamu ki, ganti ki, yarhamu killah. Kalau secara umum yarhamu kumullah. Gitu ya Bu ya, bisa dipahami Bapak ya? Kalau laki-laki yarhamu kallah, kalau perempuan yarhamu ya ki, dhamir i untuk perempuan, yarhamukillah. Kemudian yang bersin lagi doakan, yarhamukillah, semoga Allah merahmatimu. Kita kan doakan, dia yang bersin akan berdoa lagi. Apa? Yarhamukallah, kita didoakan balik. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Masya Allah. Itu saling mendoakan di antara kita, saling mencintai kita nantinya. Baik. Udah jam 9 gitu ya. Baik, Masya Allah. Adab itu ternyata luar biasa kalau kita belajar lebih detail. Banyak sekali adab-adab sebenarnya. Baik, lanjut yang berikutnya. Wa idza maridha, apabila saudara kita sakit, maka tugas kita fa'udhu. Maka apa? Menjenguklah. Jenguklah. Itu Masya Allah. Anda boleh baca keutamaan orang yang menjenguk apa? Saudaranya yang sedang sakit. Satu, Anda didoakan para malaikat. Anda dari berjalan sampai duduk di tempat orang yang sakit Anda kunjungi, itu ya Allah, Anda sedang diliputi 70.000 malaikat sedang membersamai Anda. Doa Anda, dosa-dosa Anda dimohonkan ampunan oleh Allah, dan Anda dimohonkan rahmatnya Allah oleh para siapa? Malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dahsyat. Dan adab orang yang sebenarnya sedang sakit itu bukan hanya meminta doa dari yang sehat, tapi apa? Mendoakan kita yang sehat. Karena orang yang sakit itu sebenarnya doanya juga mustajab. Coba ini jenengan doa sama Allah, lebih serius ketika sakit atau pas sehat? Ya gitu kan? Pas sakit, ya Allah, orang sehat-sehat gitu ya. Sampai nangis-nangis gitu ya. Baru sehat, ya Allah, baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, plus gitu ya. Ya Allah, les buatan doa sama sekali. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tugas kita bersama saudara-saudara kita. Indah sekali. Jamaah masjid kami itu alhamdulillah ada seksi dansos. Itu Masya Allah, kalau ada yang saudaranya sakit, kita rame-rame Bu. Ibu-ibu di koordinasi ummahatnya sendiri udah ada, alhamdulillah. Yang bapak-bapak itu juga ada sendiri Pak. Nanti datang kita silaturahim gitu ya, tanya-tanya gimana, menghibur gitu ya. Kemudian didoakan, Masya Allah saling mendoakan, nikmat sekali gitu ya. Kemudian ya nitipi amplop lah ya gitu ya. Baik, saudara kita kalau sakit, Ustaz Abdullah Manaf Amin itu ngajarkan, jangan cuma dikasih roti gitu ya. Kasihan kalau roti, orang sakit itu kan diangkat sama Allah 3 hal. 1, keceriaan wajahnya ya. Yang kedua apa? Nafsu makannya. Yang ketiga, dosa-dosanya sama Allah itu juga diangkat Bu, Pak. Jadi Masya Allah. Tapi ketika sehat, yang 2 balik, yang 1 enggak dibalikkan sama Allah. Keceriaan wajahnya Allah kembalikan, nafsu makannya dikembalikan, dosanya Allah gugurkan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Dan ketika saudara kita meninggal dunia, maka tugas kita, ini sudah kita bahas tadi, adalah apa? Antarkan jenazahnya sampai ke liang kuburnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mensolati jenazah, ikut sholat jenazah saja Pak.
Coba digerakkan, digerakkan masjid ini kalau ada jamaahnya yang meninggal, yuk kumpul semuanya, kumpul. Minimal 40 orang yang nggak pernah syirik, qabul itu doanya, mustajab, insyaallah. Asal nggak pernah syirik sama Allah. Itu hadisnya jelas. Dalam hadis Riyadhus Shalihin itu, Masya Allah. Orang kalau meninggal dunia, disolatkan berapa orang? 40 orang. Dan yang paling utama sekali lagi adalah keluarga terdekatnya. Anda punya anak S1, S2, S3, S-dung-dung. Maksudnya profesor. Nggak tahu bacaan surat jenazah. Rugi Anda punya anak kayak gitu, Bu. Gitu ya, rugi. Dan saya bilang kepada anak-anak, tugas kita itu 2, Pak, Bu, sebagai anak. 1, jenengan itu anak buatan Bu. Pak, jenengan anak buatan toh? Anak, wis tahu dari anak ngoten nggih. Pun orang tua kita sudah meninggal, kita tetaplah anak, tugas kita tetap mendoakan mereka. Inilah bakti kita yang terakhir, yang harus terus kita lantunkan kepada mereka. Dan Masya Allahnya ketika orang tua kita atau kita nantinya yang terbujur kaku, yang menyolati kita adalah anak-anak kita. Masya Allah, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Warhamhu, dan tolong sayangilah ia ya Allah. Ayahnya misalkan kalau ibundanya di kepala atau perut? Kepala atau perut? Ayo, kalau jenazahnya wanita. Masya Allah, harus dengan ilmu ya Mas ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Di perutnya itu Bu, nggak boleh nanti jenengan di kakinya. Mas ngajari sopo nih gue. Ini saya pernah sampaikan di sini mboten nggih. Anak kelas 12 kami itu loh. Ya Allah, saya tanya, Mas, pernah sholat jenazah? Pernah. Berapa rakaat? 1 rakaat. Baik, Mas, sholat jenazah itu nggak ada rakaatnya, Mas, gitu ya. Oh, yang salah berarti yang nanya, gitu ya. Yang benar itu, Bu, sholat jenazah itu nggak ada rakaatnya. Yang ada 4 kali takbir. Oh, gitu loh. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat seperti atahiyat kita itu. Kemudian takbir ketiga, ini doa. Minimal Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Minimal kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Masya Allah. Anda bayangkan, di depan kita anak yang kita didik, dari kecil sampai besar, Masya Allah. Itu doakan jadi imam di hadapan kita. Saya bilang, sekali berulama datang membersamai jamaah orang tua kita, orang yang paling berhak itu tetap pertama kali yang nyolatkan itu siapa? Keluarga terdekatnya. Siapa lagi kalau bukan? Anak-anaknya. Saya itu betul nangis luar biasa itu ketika almarhum Ustadz Nur Hadi, ahli ilmu faraid nih, yang di Darussyahadah, Masya Allah, itu anaknya ketika menyolatkan itu saya lihat betul wajah ayahnya yang meninggal dunia. Saya nggak bayang nantinya, Masya Allah, itu anaknya langsung menyolatkan, nangis semuanya. Orang soleh, Bu, Covid ketika, Covid apa belum ya waktu itu ya? Tapi yang menyolatkan banyak banget, Masya Allah. Berduyun-duyun orang itu. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan doa tadi, salat jenazah. Saya tanya ke anak kelas 12 itu nggak tahu dia, gitu ya. Tahu berapa kali takbir? Tahu katanya. Berapa? Nggak tahu katanya. Piye toh Mas gitu ya. 4 kali takbir. Yang ketiga itu doa kepada mayit, yang keempat itu juga doa lagi. Baru salam. Salamnya langsung Assalamualaikum. Assalamualaikum, kita ikuti salamnya imam. Boleh nggak salat jenazah itu di kuburan? Boleh. Rasulullah pernah menyolati seorang wanita bersih-bersih Masjid Nabawi yang di kuburan. Yang Rasulullah tanyakan kepada para sahabat, di mana wanita yang biasa membersihkan Masjid Nabawi ini? Kata para sahabat, beliau sudah meninggal ya Rasulullah, sudah kami kuburkan, maka hari ini kami rasa tidak penting bagi engkau. Kata Rasulullah, tunjukkan kuburnya. Ditunjukkan kuburnya, langsung sholat di depan kubur wanita ini. Berarti boleh boten sholat jenazah? Boleh. Kalau sholat wajib boleh boten? Nggak boleh, karena ada rukuk dan sujud. Nggak boleh rukuk dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting juga saya tambahi. Kalau ibu-ibu meninggal dunia, yang memandikan siapa? Bukan mahramnya. Ya ibu-ibu, gitu loh, ya. Sejenisnya dari kalangan ibu-ibu. Mahramnya yang ibu-ibu, kalau ada saudara anaknya perempuan, budenya, bibinya, afdol, gitu ya. Kalau nggak ada,
Kalau nggak ada, ya nggak usah dimandikan, gitu ya. Para ulama ngajari kepada kita. Kalau nggak ada mahramnya, misalkan tinggal di perantauan, gitu ya, meninggal dunia, maka tugasnya mencarikan orang-orang yang sejenis, sesama wanita yang memandikan. Kalau ada mahramnya yang laki-laki, boleh, tapi ini kepepet banget, tidak disarankan para ulama, gitu ya. Tidak disarankan para ulama. Kalau nggak ada betul mahramnya, ya udah, tinggal apa? Tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumi dengan tayamum orang yang sakit. Pernah nyobain, Bu? Kita yang mentayamumkan, gitu lah. Ya, cukup seperti itu aja. Bisa dipahami ya? Ya, kalau laki-laki juga sama, yang memandikan sesama laki-laki, gitu ya, tidak disarankan perempuan. Bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita semuanya. Alhamdulillah hari ini hari ketiga saya, kedua. Baik, besok itu saya 4 tempat, Bu. Masya Allah. Ini tempat kedua saya di hari ini, Masya Allah. Tadi pagi agenda, kemudian zuhur sampai asar kuliah, Masya Allah kuliah. Habis itu langsung pindah saya ngisi acara di kampus di Gentar, langsung pulang bentar, mandi, alhamdulillah langsung ke sini, gitu ya, Masya Allah. Besok itu jam 6 pagi langsung ke Colomadu, langsung sampai siang, Masya Allah, di Masjid Nur Mirah, sedang pembangunan pertama. Sorenya itu di Tamtaman Baluwarti, malamnya ke Colomadu lagi, Masya Allah. Semua kita capek Bu nggih, lo kira jenengan nggih capek. Yang membedakan itu capek kita untuk apa? Ngaten mawon nggih. Ya, saya mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya sehat terus, karena sehat itu mahal, gitu ya. Salul afiyah ba'dal yakin. Rasulullah ngajari mintalah kesehatan setelah keimanan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah istiqomahkan kita, Allah jadikan kita senantiasa terus berjalan dalam kebaikan hingga ketika Allah wafatkan kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.